Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru, dan juga pegawai sekolah kita. Nah, saya Ronaldi Manik SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Simalungun. Nah, ini dia foto-foto kita yang cantik. Mari kita belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin di sekolah kita ini. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan di mana kita masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini. Nah, adapun kesepakatan kegiatan kita hari ini ya Bapak Ibu, yang pertama ada ice breaking, yang kedua ada bertanya, yang kemudian cepat pulang, kemudian makan, diskusi, tepat waktu, saling kerja sama. Jadi kita di sini nanti boleh saling bekerja sama, saling berdiskusi di tempat ini. Agenda kegiatan kita hari ini pembukaan, yang kemudian pemaparan, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, dan kemudian ice breaking, terus refleksi ataupun umpan balik, rencana penyampaian kepada pemangku kepentingan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kemudian nanti ada kesimpulan dan terus penutup. Iya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Bapak pendidikan kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berhamba pada anak dimaknai pendidikan yang berpusat pada siswa dengan tujuan menuntun tumbuh kembangnya siswa sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi maksudnya di sini kita bukan kita teacher center lagi ya, tapi murid itu jadi fokus kita ya. Jadi bukan guru lagi yang berpokok atau ceramah terus, tapi pendidikan ini berpusat pada murid. Contohnya kita dalam kelas diam, contohnya bukan berarti kita tidak mengajar. Kita contohnya buat kelompok diskusi, atau kita cuma mengarahkan, menuntun si anak didik tersebut. Nah, yang kemudian nomor 1, pendidikan itu menuntun pendidik harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai dengan kodrat anak. Nah, kita tahu kodrat itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sudah dibawa anak itu sejak dari dininya. Nah, kodrat zaman itu kita harus mengarahkan anak didik sesuai dengan perkembangan zaman, seperti itu. Nah, kemudian pendidikan dan kebudayaan ada 2 hal yang saling terintegrasi dalam pembelajaran. Jadi kita harus di sini kuncinya kita harus membimbing mereka supaya mereka juga tidak salah arah. Nah, pembelajaran yang berpusat pada siswa juga memiliki komunikatif, kolaboratif, berpikir kritis dan kreatif. Jadi inilah kuncinya di sini kita sudah belajar profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu nilai-nilai apa yang ada di sana. Yang pertama kita sudah tahu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua berpikiran global gitu. Nah, kemudian berpikir kritis, kolaboratif, inovatif, dan kemudian yang keempat, dunia anak adalah bermain, sehingga pembelajaran haruslah menyenangkan dan ya mendidik anak. Nah, maksudnya di sini kita bukan hanya fokus saja untuk contohnya kita ngajar terus, kita bisa masukkan permainan supaya sambil bermain sambil belajar. Jadi anak itu tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh. Ya, kemudian nomor 5, pendidikan yang menerapkan sistem berpihak kepada anak ataupun berhamba pada anak sehingga tugas guru dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas dan penuh cinta. Nah, ini maksudnya kita harus menjadi hamba, bukan hamba seperti kita memang benar-benar hamba. Kita kuncinya di sini, tugas kita harus mengarahkan anak supaya mereka tidak salah arah. Kita menuntun mereka, memantaunya seperti ini. Nah, tidak bisa kau melakukan hal seperti itu. Jadi kita kuncinya sebagai pendidik untuk mengarahkan si anak didik tadi. Iya.
Kemudian tujuan kegiatan. Nah, ada yang pertama di situ, kepala sekolah dan guru menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kemudian yang pertama itu paradigma perubahan belajar, disusul lagi disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian juga posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kemudian guru-guru yang merefleksikan dan menerapkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi ini nanti kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, posisi apakah kita sekarang? Ya, nanti kita pelajari satu persatu. Ya, pembukaan. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, sebenarnya katanya penghargaan itu tidak bagus, ataupun hukuman itu tidak bagus ya. Kemudian melanjutkan, budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita di sekolah ini bukan cuma hanya akademiknya saja kita ajarkan sama murid, tapi yang terutama adalah budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Si anak memberi salam, si anak penuh hormat sama guru-gurunya, ada karakter yang baik, berbudi luhur, seperti itu. Ya, konsep utama pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, yang pertama itu ya, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Iya. Yang keempat apa Bapak Ibu? Motivasi perilaku manusia. Iya. Yang kelima, iya, posisi kontrol. Yang keenam, iya. Yang ketujuh, ya, segitiga restitusi. Inilah yang mau kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sudah kita sebutkan tadi bahwa nilai pelajar Pancasila itu udah ada. Kita harus mengajarkan si anak supaya mereka mempunyai religius ataupun keagamaannya bagus, seperti itu. Kita ajarkan mereka juga harus menjadi siswa yang inovatif, bisa berbaur sama teman-temannya, dan kemudian mereka terciptalah menjadi siswa yang kreatif, ya, seperti itu. Ya, inilah dia nilai-nilai daripada profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan orang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah yang terbesar
terbesit dalam benak Bapak Ibu ketika mendengarkan kata disiplin? Satu kalimat saja boleh. Contohnya patuh seperti itu. Tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Hah? Patuh terhadap aturan yang berlaku. Iya, terima kasih Bapak sudah buka. Patuh terhadap peraturan yang berlaku. Masih banyak-banyak hal lagi ya dengan kata ya, kalau kita kaitkan dengan disiplin. Berarti disiplin itu harus kita mematuhi sesuatu yang sudah dilakukan di sekolah kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan orang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkannya kata disiplin dengan ketidaknyamanan sebagai guru. Tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin, dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Nah, maksudnya motivasi intrinsik itu dari dalam diri siswa. Kalau intrinsik tadi dari luar diri siswa. Iya. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan tanpa iming-iming pujian, ancaman, maupun hukuman. Nah, seperti itu. Jadi, kalau selama ini memang saya pribadi masih seperti itu. Ayo nak. Nah, kalau siswa selama ini mungkin saya kerjakanlah PR saya supaya nanti guru tidak marah. Jadi belum ada dari dasar hatinya supaya saya pintar, supaya ini masih ini sudah dikerjakan PR-nya bagus ya nak. Seperti itu, jadi dia mendapatkan pujian dari gurunya. Nah, kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari yang pertama ada bertahan hidup, yang kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, yang keenam, ya. Nah, keempat kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan tindakan dan tujuan tertentu. Nah, kalau berbicara kata motivasi, ada Bapak Ibu yang mau memberikan, kita masukkan contohnya. Motivasi ini seperti ini Bu, dorongan seperti itu. Satu kalimat boleh. Ya. Itulah motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Merupakan itu motivasi ekstrinsik, berarti masih dari luar. Inilah dia, masih salah ya. Hukuman itu ya, murid melakukan disiplin dari ya karena takut dihukum guru. Contohnya karena contohnya piket, nanti aku dihukum guru, aku piket lah. Contohnya seperti itu salah, itu masih dari luar diri siswa. Kemudian nomor 2, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan, merupakan motivasi ekstrinsik. Ini pun masih dari dalam luar siswa. Jadi ini masih belum kurang bagus. Nah, yang seterusnya yang ketiga, ya ini lagi yang bagus. Untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan sendiri, murid melakukan disiplin diri karena kesadaran akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik ini dari dalam diri siswa. Inilah yang kita harus pupuk sama diri siswa itu, supaya melakukan contohnya tanggung jawabnya tidak karena takut, tidak karena hal-hal yang lain, tapi karena memang timbul dari dalam dirinya sendiri.
Nah, ini dia konsep disiplin yang gagal. Rupanya ada konsep disiplin yang gagal ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini dia hukuman. Hukuman itu yang kita berikan ternyata menyakiti siswa tadi. Kemudian merasa tidak nyaman. Si siswa itu merasa tidak nyaman ternyata. Kemudian murid merasa takut, ya seperti yang saya bilang tadi, dikerjakanlah. Contohnya PR-nya nggak siap, udah jantungan dia dikerjain lah, pagi-pagi benar di sekolah kan dikerjain karena dia takut nggak siap PR-nya. Nah kemudian memaksa murid menyembunyikan masalahnya. Contohnya ada pun masalah yang dari rumahnya dibawa, dia merasa itu kayak minder, masalah nanti nggak bisa selesai. Jadi dia merasa tertutup sama siapapun tak dikasih tahunya. Kemudian murid menjadi rendah diri, ya. Murid menjadi rendah diri ini beda dengan rendah hati. Rendah hati itu dia itu orangnya baik. Kalau rendah diri minder, itu dengan kata lainnya. Nah, tidak percaya diri. Nah, kemudian penghargaan. Nah, di kelas saya pernah saya buat penghargaan. Siapa yang sudah siap PR-nya atau melakukan saya kasih satu kuis. Siapa yang cepat saya kasih permen contohnya. Rupanya itu tidak bagus Bapak Ibu. Nah, tidak efektif. Katanya tidak efektif kalau mengasih penghargaan ataupun pujian, merusak hubungan. Jadi hubungan contohnya hubungan antara siswa yang satu dengan yang lain tadi agak kurang bagus lah, agak mungkin renggang lah nanti. Kamu ini apa? Kau bodoh seperti ini. Masa kau lama kali mengerjakan itu aja? Contohnya seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, waktu tadi mungkin dia ada berpikiran untuk membuat sesuatu hal yang berbeda dalam dirinya. Itu dimatikan karena tadi itu penghargaan tadi, ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya, ya. Inilah dia konsep disiplin yang gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Jadi inilah nanti kita akan terapkan bagi siswa-siswa kita. Nah, konsekuensi. Nah, kalau kita dengar kata konsekuensi apa sih Bapak Ibu? Nah, contohnya seperti ini. Kita kasih tugas sama siswa. Nanti siapa yang tidak mengerjakan, contohnya kita kasih membuat karya, siapa nanti tidak siap, ada konsekuensinya ya. Jadi itu berbeda dengan hukuman tadi. Hukuman tadi secara tiba-tiba, contohnya datang dia, kan kita nggak rencanakan itu kan, menghukum dia nggak terencana. Tapi kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan, ya seperti itu. Nah, penguatan jangka pendek. Nah, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati aturan, kehilangan waktu, merenungi kesalahan. Ini dia bagus konsekuensi tadi, merenungi, seperti ini banyak saya salah seperti itu ya. Jadi kita selama ini kita hukum murid memang terlambat. Seperti memang setelah saya masuk di guru penggerak ini memang banyak mindset kita yang dirubah. Seperti ini salah ternyata. Ya, jadi kita harus berpihak sama murid tadi, kita kasih pembelajaran, bukan seharusnya kita harus berkuat. Kita terus mulai dari jam pertama kita menerangkan, enggak seperti itu ternyata. Ya, yang berpihak sama murid itu kita harus memang benar-benar ada bagi mereka. Ya, kita buat pun berkelompok contohnya. Kita pantau mereka, apa yang sudah mereka lakukan, itu yang benar-benar yang berpihak pada murid. Nah, kemudian restitusi. Restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini dia restitusi. Jadi kita seorang guru harus memiliki restitusi ini untuk mengarahkan anak didik kita.
disiplin dengan pendekatan restitusi. Ya, ya sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat ataupun yang lebih baik. Ya, inilah pengertian daripada restitusi, memperbaiki diri dengan kesalahan-kesalahan yang sudah murid lakukan. Mereka belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lalui. Kemudian ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Itulah murid tadi ya, belajar dari kesalahan mereka. Mereka melakukan hal itu, oh berarti besoknya, oh tidak bisa seperti ini ternyata. Tapi saya akan memperbaiki diri saya, memperbaiki karakter saya. Nah, memperbaiki hubungan ya, memperbaiki hubungan antara siswa dengan guru. Nah, yang tadinya guru masalah sedikit-sedikit hukum, itu tidak bagus. Memperbaiki bagaimana supaya bagus ya. Kemudian tawaran bukan paksaan, ini dia ya, bukan dipaksa tapi memang lahir dari dirinya sendiri. Kemudian menuntut untuk melihat kerendahan diri ya, melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kemudian perbedaannya adalah contoh kasus murid yang sering berkelahi. Nah, di kelas saya juga sering kali berkelahi ya. Ya biasalah. Lagi si Kevin juga sering mengganggu temannya. Dan saya panggil dia ke depan. Kenapa kau lakukan itu nak? Ya, sebenarnya nggak boleh seperti itu. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Ya, saya mengganggu teman ibu. Jadi jangan bilang lagi, bukan karena harus kita bentak-bentak lagi, memang nanti sadar sendiri di siswa itu. Nah, guru menghukum dengan cara mencewer murid. Guru memarahi murid di depan umum. Selain mempermalukan juga membuat murid takut. Nah, sebenarnya katanya murid itu walaupun mereka masih kecil, mereka malu sebenarnya di depan umum kita marahi. Kalau kita bisa katanya kita marahi, contohnya angkat mata, contohnya nggak boleh seperti itu. Nah, jadi dia pun merasa, adanya rupanya seperti pengganti mamaku di sekolah ini, adanya rupanya yang mengerti keadaan kita, contohnya seperti itu. Nah, kemudian guru memberikan hukuman dengan berlari keliling lapangan sebanyak mungkin. Nah, dia iya ya, seperti rupanya ternyata salah. Nah, makanya ada seperti ini kita berubah, bukan cuma dia, saya juga mau seperti biar selain sehat dia biar apa kapok gitu, ternyata itu salah Bapak Ibu. Nah, konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk saling memaafkan dengan memaksa kedua belah pihak yang berkelahi. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Inilah konsekuensi yang tadi. Nah, kemudian restitusi, guru menyatakan keyakinan kelas ataupun dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain ya. Walaupun kita sebagai guru kita lakukan pendekatan sama si siswa tadi. Kenapa, apa yang kau alami? Kenapa kau di rumah kok kayak gitu? Bisa kita contohnya tuh curhat-curhatan ya. Kalau contohnya ada siswa yang kita lihat dia pendiam atau selama ini dia nggak pendiam, tapi tiba-tiba dia pendiam, mungkin dia ada masalah, bisa kita contohnya cek mereka ada apa yang mereka hadapi. Nah, kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Nah, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Nah, nanti kita akan bahas di posisi mana kita Bapak Ibu. Kalau saya setelah saya pelajari, saya posisinya di penghukum dan pemantau. Ini dia. Nah, kalau contohnya kita buka dulu.
Nah, iya. Kalau penghukum, patuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, kemudian kalian piket hari ini. Silakan. Nah, kalian piket hari ini. Silakan membersihkan seluruh sekolah, mulai dari halaman depan sampai ke belakang. Sekolah semua harus bersih, gitu. Kira-kira itulah dia penghukum. Nah, kalau dia teman, ayolah, yang disiplinlah, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau kalian salah dan tidak piket kelas. Nah, itu dia rasa teman. Kemudian contohnya nanti apa nggak kasihan kalian kalau dimarahin kepala sekolah seperti itu kira-kira. Nah, kemudian pemantau, kalian sudah melanggar peraturan apa? Ini. Kemudian tahu nggak apa konsekuensinya? Ini dia membuat rasa bersalah. Berapa kali lagi ibu harus memberitahu kalian? Saya sering ini sih, ya kan? Guru kecewa dengan sikap kalian, ya. Ini sering ya kan? Jadi nggak boleh katanya. Apa tidak kasihan jika ibu ditegur ibu kepala sekolah karena kalian tidak dilaksanakan piket kelas? Nah, ini yang berapa kita ya? Aku pribadi juga seperti itu. Manajer, apa kalian tahu kesalahan apa yang sudah kalian buat? Kira-kira bagaimana kalian akan memperbaiki kesalahan ini? Kapan kalian akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, seharusnya kita harus manajer. Kita tanya dia bagus-bagus, ya kan? Kita tanya siswa itu bagus-bagus. Apa kalian tahu kesalahan? Jadi kita tanya dulu siswa itu kesalahan apa yang sudah mereka perbuat. Apakah mereka mau berubah? Seperti itu. Nah, kita kira-kira bagaimana kalian memperbaikinya? Nah, kita tanya mereka, bagaimana kira-kira kalian untuk memperbaiki? Saya tidak mengulanginya, Bu. Saya harus lebih ini, Bu. Ya, seperti itu. Kemudian, kapan kalian akan memperbaiki kesalahan ini? Gitu. Contohnya keyakinan kelas. Contohnya di kelas kita sudah ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Contohnya seperti itu. Tidak bertanggung jawab, Bu. Ribut, Bu. Seperti itu. Ya kan? Jadi enak kali belajar tentang ini ya. Inilah dia tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Jadi saya mau tanya nih, kalian di posisi mana Bapak Ibu? Bapak Ibu di posisi mana? Coba. Terus yang 5 ada enggak? Belum ya. Makanya itulah tugas kita. Itulah tugas kita. Memang untuk melakukan pertama memang agak sulit, tapi kita coba nanti coba terus pasti kita bisa. Iya. Keyakinan kelas, ya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Iya, betul sekali. Terima kasih ibu-ibu yang cantik ya, bahwa peraturan kelas ini, peraturan sekolah dengan peraturan keyakinan kelas itu berbeda ya. Peraturan sudah dibuat dulu. Kalau keyakinan ini kan sama-sama kita membuat diskusi sama siswa. Apa-apa aja keyakinan kelas yang akan kita buat. Contohnya saling menjaga kebersihan. Contohnya siapa yang mau bertanya harus angkat tangan dulu sebelum bertanya. Memulai pelajaran dan mengakhiri pelajaran harus berdoa dahulu. Itulah keyakinan kelas yang akan kita buat di dalam kelas kita. Nah, untuk pelajaran selanjutnya nanti, untuk semester selanjutnya kita boleh sih untuk membicarakan keyakinan kelas apa seperti itu. Jadi nanti tiap semester kan kita buat itu keyakinan kelas dalam kelas kita. Ya, bisa 2 kali dalam setahun. Ya, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun memotivasi secara intrinsik. Intrinsik tadi berasal dari dalam diri siswa. Seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Misalnya, keyakinannya adalah kepercayaan
kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh, yang kepastian ketentuan. Sedangkan peraturan adalah berasal dari dalam luar diri siswa, ya. Misalnya peraturan pemerintah, peraturan sekolah dan lain sebagainya. Nah, peraturan sekolah itu kan nggak ikut siswa membuat itu. Memang udah ikut sekolah dulu. Itu harus contohnya hari Senin harus berpakaian rapi, contohnya memakai topi pakai ini kan memang udah peraturan sekolah, memang harus mereka patuhi. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah Bapak Ibu? Iya. Iya, ini keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Ini salah. Nah, kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama Bapak Ibu? Iya. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar, iya. Iya, inilah dia kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Seperti di kelas saya, di kelas saya suruh anak-anak itu berbuat nanti setelah terkumpul seperti ini, kami rembukkanlah yang mana nomor 1, yang mana nomor 2. Memang udah yang dikerjakan siswa tadi kita rembukkan. Oh ini Bu, nomor 2 Bu, harus ini Bu, contohnya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu tidak pakai jangan lagi, tidak boleh. Itu ada aroma negatifnya. Contohnya jangan terlambat. Contohnya itu dibuat ke dalam positifnya, datang tepat waktu. Jadi kan di sana nggak ada lagi negatifnya, udah positif di situ. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Nah, ini siswa saya menempelkan keyakinan kelas, ya, menempelkannya dan kemudian mereka meletakkan tanda tangan di situ. Mereka membuat tanda tangan mereka masing-masing, ya, bahwa mereka menyetujui keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi, ya, bahwa tindakannya salah. Ya, kita suruh siswa itu coba dulu renungi hal-hal apa yang sudah salah, yang sudah kau perbuat. Nah, itu kita taruh, kita buat sama siswa itu supaya mereka, oh saya tadi seperti ini Bu, saya tadi seperti itu, rupanya salah ya Bu. Jadi mereka tahu, belajar dari kesalahan supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama untuk berikutnya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasar mereka melakukan kesadaran. Jadi itu tindakan yang salah tadi, ya, kita arahkan siswa itu, kita suruh mereka juga mengidentifikasi, ya, kebutuhan dasar tadi ada 5 kan Bapak Ibu, merasa diterima, ada kebebasan. Jadi kita buat belajar juga seperti itu, jangan langsung terkunci gitu, harus seperti ini gitu, enggak. Kita buat dulu kemana ya supaya orang ini gimana belajarnya enak, happy. Ya boleh kita tanya gimana anak-anak, kita buat seperti ini, itu boleh, ya. Benar-benarlah kita berpihak sama murid tadi. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Nah, contohnya itu kita tanya, kalau dia melakukan kesalahan, nah, gak boleh seperti itu ya nak, ya. Kita apalah, ya. Contohnya apa yang sudah kau langgar? Sudah sesuai enggak sama keyakinan kelas kita? Contohnya seperti itu. Kalau tidak Bu, apakah kau akan ulangi lagi? Apa tindakan apa yang kau lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu. Nah, itu juga ada juga kasusnya kasus murid yang sering tidak mengerjakan PR. Bapak Ibu, apakan siswa tidak mengerjakan PR? Dihukum? Iya, dihukum. Ya, itu berarti kurang bagus, kurang maksimal ya Bapak Ibu. Jadi
dari sini kita belajar, oh seperti ini, seperti ini. Jadi banyak hal kita lakukan. Nah, dari yang sudah kita dengarkan tadi atau yang sudah kita dengarkan dari pemaparan tadi, bolehlah kita berefleksi. Ya, berefleksi itu, oh ternyata saya masih guru yang membuat rasa bersalah. Saya guru, boleh ya Bapak Ibu ditulis. Bisa 2 lembar, bisa 3 lembar Bapak Ibu, karena tahu kan. Contohnya saya tidak membuat siswa lagi menghormat bendera Bu, contohnya gitu. Oke. Selamat siang. Di sini. Oh. Di. Kasihan. Nanti setelah itu boleh dibacakan ya Bapak Ibu. Refleksi. Nggak apa-apa, kita kan sama-sama apanya di sini. Udah Bapak Ibu, coba Ibu Siti coba bacakan Bu. Nama saya Siti Aisyah, saya guru kelas 3. Dengan pembelajaran hari ini, saya belajar bahwa dalam menerapkan disiplin positif, kita harus membuat keyakinan kelas bersama murid. Guru berperan sebagai kontrol, pengawas, atau fasilitator terhadap murid. Oke, tepuk tangan. Ibu Linci yang berperan coba Bu. Baiklah, saya akan membacakan hasil refleksi saya setelah saya mendengar pemaparan dari Ibu Manik bahwa saya masih memang sering melakukan hukuman kepada siswa yang membuat rasa bersalah. Tetapi dengan adanya pemaparan tersebut, saya lebih akan berusaha membuat kesepakatan
berusaha menjadi manajer. Oke, tepuk tangan. Darita. Oh iya. Ya, sebagai saya refleksi saya sendiri setelah mendengarkan pemaparan ibu, dan saya sendiri di sini, saya paling ditakuti siswa. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih dekat lagi dengan siswa. Terima kasih Bu. Ya Pak Damkar. Ya. Sebenarnya saya bukan terjun ke Siswa. apa ya Bu, ke dalam kelas, tapi saya sebagai penjaga sekolah yang sering juga bekerjasama atau berkomunikasi dengan siswa untuk menjaga kebersihan. Ya, setelah saya mendengarkan penjelasan ibu tadi, ya mungkin ke depan saya akan lebih memotivasi siswa atau berfungsi sebagai manajer agar memotivasi siswa secara tadi Bu, intrinsik, Iya, dari biar dalam diri siswa. termotivasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak Damkar. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan refleksinya. Saya juga sebelum mempelajari ini, saya sepertinya kena di tempat itu ya Bapak Ibu. Disitulah penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi setelah saya seperti ini, jadi belajar bukan langsung kita bisa belajar langsung nggak bisa. Jadi step by step kita akan berubah untuk berpihak pada murid tadi. Bukan kita harus menyenggak itu katanya kan Bapak Ibu, menciutkan mentalnya, nggak bagus katanya seperti itu. Jadi kita kalau ada masalah siswa itu kita harus lakukan pendekatan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Nah, ya kita harus profesional sebagai pendidik untuk mengapakan siswa tadi ya, untuk mengarahkan mereka tidak seperti ini. Itulah kuncinya kita sebagai pamong ya. Kita ibaratkan seperti ini Bapak Ibu mengarahkan siswa tadi ya. Jadi kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol saat ini bagaimana penjelasannya dari diri sebagai among. Ini pamongnya proses manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kita buat siswa itu merdeka belajar. Merdeka belajar bukan kita langsung apalagi ya, kita hanya memantau ya, memantau siswa tadi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Iya. Oke, demikianlah presentasi dari saya Bapak Ibu atas kerjasama yang baik dari Bapak Ibu semuanya.